Jadi contohnya nih, saat kita makan nasi, itu nasinya nggak bisa langsung digunakan sama tubuh, karena harus melalui proses enzim dulu ya. Nah, habis itu melalui enzim dulu. Nah, nanti enzim apanya nanti kita jelasin ya. Kita bahas bareng. Oke. Nah, jadi apa sih enzim itu? Jadi enzim itu adalah zat khusus ya adik-adik. Zat khusus di dalam tubuh yang membantu proses pencernaan manusia. Nah, zat khusus yang membantu proses pencernaan manusia. Nah, jadi adik-adik juga perlu tahu nih, sebenarnya enzim itu bekerjanya sangat cepat ya, sangat cepat dan spesifik. Nah, tapi satu jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu jenis zat makanan aja. Nah, gitu. Udah paham fungsi ini? Lanjut ke fungsi. Udah paham? Sudah paham, Kak. Oke, kita lanjut ke fungsi ya. Oke, lanjut ke fungsi. Terus fungsinya apa sih, Kak? Fungsi enzim. Sebenarnya enzim ini bekerja seperti gunting. Tahu nggak gunting itu? Fungsi gunting apa? Memotong. Jadi dia kalau gunting memotong, berarti ini si enzim tugasnya untuk memotong makanan menjadi bagian-bagian penting. Memotong makanan menjadi bagian-bagian kecil. Intinya si enzim ini fungsinya untuk mempercepat proses pencernaan manusia. Contohnya gimana, Kak? Contohnya enzim mengubah karbohidrat. Karbohidrat ada apa aja adik-adik? Ada nasi, Jagung. Oke, jagung dulu ya. Nah, enzim ketemu sama karbohidrat, jadilah udah dipotong-potong nih sama itu nanti ya pembahasannya nama-nama enzimnya. Jadi enzim ini ketemu sama karbohidrat dan jadilah yang namanya gula sederhana. Jadi dari karbohidrat, itu nasi atau jagung atau roti atau mie, jadilah gula sederhana. Kemudian apalagi? Protein. Enzim mengubah protein. Protein apa aja? Ada ikan, Daging. ada apa lagi? Daging. Dirubah menjadi asam amino. Apalagi ada namanya dia juga bisa mengubah lemak. Lemak ada apa aja yang minyak-minyak? Ada gorengan kali ya. Gorengan dirubah menjadi asam lemak. Dan gliserol. Nah, ini nih fungsi enzimnya adik-adik. Ini contohnya.
enzim. Nah, adik-adik perlu ketahui ya, di dalam tubuh itu ada 3 enzim utama ya adik-adik, 3 jenis enzim utama. Yang pertama itu ada amilase. Bekerjanya pada karbohidrat. Sama kayak tadi. Karbohidrat kayak nasi, roti dirubah menjadi gula sederhana. Dihasilkannya di mana? Dihasilkannya di mulut, tepatnya di air liur. Dihasilkan bekerja dihasilkan di mulut, tepatnya di air liur dan di pankreas. Jadi nggak di mulut aja ya adik-adik. Jadi sama kayak tadi karbohidrat. Jadi dia mengubah si amilase ini, mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Terus yang kedua apa? Tadi Bi. Yang kedua itu protesi. Oke, dimulai dari Kak Kadafi yang memberikan komen kepada kawannya, kawan sejawat. Silakan Kak. Izin Kak Devi ya. Mungkin dari saya tadi dari segi penjelasan tadi ya cukup jelas, dan juga tadi untuk spidol warnanya udah sesuai ya. Dan mungkin hal kecil yang kadang suka dilupakan itu terkait ketika kita ada harus belajar apa dan banyak, nah itu kadang suka lupa untuk di checklist bahwa itu udah selesai gitu ya. Karena itu hal kecil kayak gitu kadang ada juga ke siswa yang mungkin ada yang datang telat ataupun bahwa mereka itu pembelajaran sampai mana. Itu sangat hal kecil tapi sangat berpengaruh ke mungkin ke anak-anaknya. Kemudian mungkin sedikit tadi mungkin karena grogi jadi ngaruh ke semua, terutama mungkin tadi untuk spidolnya agak bingung, dan juga mungkin untuk menulis di papannya juga mungkin bentukannya harus kayak gimana dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin kadang untuk mengatasi hal tersebut di awal itu biasanya suka banyakin interaksi dalam hal mungkin menyapa ataupun ice breaking, dan suka kita kayak buat pemanasan dulu, jadi nggak langsung masuk materi. Nah kalau saya gitu mungkin tipsnya ya buat ngatasi hal-hal yang mungkin bikin grogi dan kita jadi nggak siap kayak gitu. Itu sih. Oke, dari Kanita. Dulu. Oke. Kak Devi ya. Devi kan. Oke. Aku mau nanya dulu, Kak Devi sendiri udah pernah punya pengalaman jajan? Udah. Udah. Di mana waktu itu? Waktu kuliah juga. Kuliah pas PKL ya. Magang juga. Magang juga di sekolah. Emang SD waktu itu ya? Enggak sih. SD ada magang suka, cuman enggak spesifik juga. SMP. Nah SMP-nya tuh IPA. Bukan sih, PKN sama itu BK juga. Kalau sosial ya? Oke, udah. Berarti untuk IPA-nya sendiri apakah cukup asing atau harus belajar lagi kemarin, atau udah pernah atau udah terbiasa? Kira-kira untuk enzim sendiri atau sistem pencernaan manusia itu sendiri? Maksudnya mungkin sulit atau enggaknya? Enggak, maksudnya udah terbiasa dengan materi ini atau baru pertama pas mau ini gitu? Enggak juga sih Pak. Masih belajar dikit masih ya, kayak memastikan ini aku benar atau enggak
di SD ada. SD ada. Oke, sip. Nah, berarti pas banget ya bridgingnya aku karena itu di SD ada. Jujur aku juga baru tahu kalau di SD ada gitu ya. Jadi mungkin untuk masuk ke enzim itu sendiri bisa digaya bahasain